Presiden Prabowo Subianto mulai bergerak mengantisipasi ancaman ekonomi global. Sejumlah tokoh ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipanggil ke istana untuk membedah pelajaran penting dari krisis 2005 dan 2008. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya belajar dari sejarah agar Indonesia tidak mengulangi krisis ekonomi masa lalu. Pesan itu sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF 2027. 2 hari setelah pidato tersebut, Prabowo langsung mengumpulkan sejumlah tokoh ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi besar yang pernah melanda Indonesia, terutama pada periode 2005 dan 2008. Beberapa tokoh yang hadir diantaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, ex-kepala Bappenas Pasca Suzeta, hingga mantan Dubes RI untuk Cina Sudrajat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden ingin mendengar langsung pengalaman para pejabat saat menghadapi tekanan ekonomi di masa lalu. Mulai dari lonjakan inflasi, gejolak nilai tukar rupiah, hingga krisis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Airlangga, para ekonom senior itu menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih lebih kuat dibandingkan periode krisis 2005. Ia menyebut depresiasi rupiah saat ini masih berada di kisaran 5% dan dinilai lebih terkendali dibanding berbagai krisis sebelumnya. Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan adalah kebijakan pemerintah pada tahun 2005 ketika harga BBM dinaikkan hingga 126%. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjelaskan langkah tersebut diikuti kenaikan suku bunga acuan demi menekan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah. Saat itu, BI menaikkan suku bunga dari 8% menjadi 12,5%. Menurut Burhanuddin, kebijakan tersebut akhirnya berhasil menurunkan inflasi dan menstabilkan kurs rupiah secara bertahap. Selain meminta masukan, Prabowo juga disebut meminta jajaran menterinya untuk mempelajari berbagai rekomendasi yang disampaikan para ekonom senior. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah mencatat seluruh masukan dan siap mendalami usulan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap ada 3 fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pertama, memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan dan pengawasan perbankan. Kedua, mempercepat implementasi kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE guna memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas rupiah. Dan ketiga, membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat strategi jangka panjang demi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.